Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Brantosoid dengan NIM 2023-11289 ingin menjelaskan tentang ISO 14001. Apa itu ISO 14001? ISO 14001 adalah standar internasional untuk sistem manajemen lingkungan yang membantu organisasi mengidentifikasi, mengelola, memantau, dan mengendalikan dampak lingkungan dari operasinya. Standar ini diterbitkan oleh Organisasi Internasional dan Standarisasi atau ISO dan dirancang untuk dapat diterapkan di berbagai jenis organisasi dan industri, baik besar maupun kecil. Adapun tujuan dari ISO 14001 bertujuan untuk membantu organisasi mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sambil meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Dengan mengimplementasikan ISO 14001, perusahaan bisa mengurangi limbah, menurunkan risiko pencemaran, dan menunjukkan komitmen terhadap praktik keberlanjutan. Dari ISO 14001, adapun tujuannya, yaitu 1. Meningkatkan citra dan kepercayaan. Memperlihatkan komitmen perusahaan terhadap perlindungan lingkungan bisa meningkatkan citra perusahaan dan kepercayaan konsumen. 2. Pengurangan biaya operasional. Mengurangi penggunaan energi, air dan sumber daya lainnya, serta meminimalkan limbah dapat menghemat biaya. 3. Kepatuhan terhadap peraturan. Membantu perusahaan untuk memenuhi peraturan lingkungan yang berlaku sehingga menghindari potensi denda dan sanksi. 4. Keunggulan kompetitif. Perusahaan yang ramah lingkungan memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar global, terutama di negara-negara yang mengutamakan produk yang diproduksi secara keberlanjutan. Saat ini saya mengambil studi kasus dari Toyota Motor Corporation dari industri otomotif. Toyota adalah salah satu produsen mobil terbesar di dunia yang telah lama fokus pada keberlanjutan lingkungan. Sebagian dari komitmennya, Toyota mengimplementasikan ISO 14001 di seluruh fasilitas manufakturnya di dunia. Langkah implementasinya adalah 1. Toyota mengidentifikasi area utama untuk pengurangan dampak lingkungan seperti pengurangan emisi karbon, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah. 2. Perusahaan melibatkan seluruh karyawan dalam program kesadaran lingkungan dan memastikan proses produksi yang lebih bersih. Hasil dari studi kasus Toyota tersebut adalah Toyota berhasil mengurangi emisi karbon per kendaraan yang diproduksi sebesar 25% dalam satu dekade. 2. Perusahaan juga mencatat penggunaan energi sebesar 15% di pabrik-pabriknya. 3. Keberhasilan ini membantu Toyota menghemat biaya operasional sekaligus meningkatkan citra mereknya sebagai produsen mobil ramah lingkungan. Adapun penerapan sebelum dan sesudah penerapan ISO 14001. Dalam emisi karbon per kendaraan tinggi sebelum penerapan ISO 14001. Sesudahnya adalah emisi karbon berkurang per kendaraan sebesar 25%. Efisiensi energi sebelum penerapan, penggunaan energi di pabrik kurang efisien. Sesudah penerapan, pengurangan konsumsi energi sebesar 15% di fasilitas produksi. Pengelolaan limbah. Sebelum penerapan, limbah produksi tidak terkelola dengan optimal. Sesudah penerapan ISO 14001, limbah produksi dikelola lebih baik dan ditingkatkan daur ulangnya. Selanjutnya, keterlibatan karyawan. Sebelum penerapan ISO 14001, karyawan kurang terlibat dalam upaya lingkungan. Sesudahnya, pelatihan kesadaran lingkungan diberikan kepada seluruh karyawan. Biaya operasional sebelum penerapan, biaya operasional lebih tinggi karena pemborosan energi dan sumber daya. Sesudah penerapannya, penghematan biaya melalui efisiensi energi dan pengurangan limbah. Dan terakhir, citra perusahaan. Sebelum penerapan ISO 14001, citra lingkungan belum menjadi daya tarik utama. Sesudah penerapan ISO 14001 ini meningkatkan citra sebagai perusahaan otomotif ramah lingkungan. Baik, kesimpulan yang dapat diambil dari studi kasus ini adalah di Toyota bahwa standar ini berhasil membantu perusahaan mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan efisiensi operasional, dan membantu membangun budaya kerja yang peduli lingkungan. Selain itu, ISO 14001 memperkuat citra Toyota sebagai perusahaan yang bertanggung jawab secara lingkungan, mendukung daya saingnya, dan menunjukkan komitmen jangka panjang terhadap keberlanjutan.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.